Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bertemu lagi ya malam ini dengan berisik. Malam Jumat biasanya sepi, kita bikin berisik. Nah malam ini khusus ya pakai masker nih karena ada mereknya. ADM Kopi, iya ADM Cafe. Dan ini memang terobosan baru dari ADM. Memberikan fasilitas yang gak bawa masker silahkan lapor ke barista, nanti masuk tagihan. Ya, seperti biasa protokol kesehatan tetap dijaga karena di sini saya kalau buka masker terlalu kelihatan gantengnya saya, jadi memang agak ditutup lah dikit. Saya sendiri batuk. Saya sendiri aja dengernya batuk. Gatel. Nah, apa lagi ya? Oh iya, saya juga mau ucapkan selamat kepada ADM Store. Nah, ini ditanyain lagi nih. Ngerokok pakai masker gimana? Ngerokok pakai masker. Nah, saya mau ucapkan selamat buat ADM Store. Kemarin sudah launching aplikasinya, jadi teman-teman IG Berisik mungkin sambil menyimak bisa buka Play Store-nya. Ini terobosan baru nih. Pertama kali di Balikpapan, toko online untuk HV AC ya. HV AC jadi semua jenis pendingin, mau AC split, AC kaset, AC sentral, terus pendingin yang lain, servisnya, spare part-nya ada tersedia di ADM Store. Jadi kalau di Play Store namanya ADM Store ya Om ya, Om Hafiz. ADM Store ya, ADM Store ya. Nanti kita coba ini juga ADM Store-nya, kita coba sharing ya ke teman-teman. Nah ini buat teman-teman yang mau cuci AC, mau spare part dan unitnya itu bisa langsung download, kemudian login, masukkan data dan nanti juga ada fasilitas untuk ini ya Om ya. Misalnya perawatan berapa bulan sekali akan ada remindernya. Jadi nanti teman-teman di rumah nggak perlu khawatir tuh, ada yang ngingetin sudah. Nggak perlu nunggu AC-nya nggak dingin. Ya, luar biasa ya. Kita doakan sukses terus nih ADM. Sudah kafe, toko, kemudian aplikasi. Ya, terus benar-benar mantap ini. Saya langsung. Kayaknya saya buka ya. Ini karena nggak ada temannya saya buka aja lah. Iya. Iya, kelihatan kan gantengnya. Nah, ini berisik yang keberapa ya? Berisik yang keempat. Nah, kurang berisik kayaknya kalau kita tidak ada tamu lagi di sini seperti biasa. Kita akan hadirkan tamu yang tidak asing lagi. Tapi masih asing sih sebenarnya. Nggak terlalu terkenal lah. Saya juga baru kenal kemarin. Tapi insya Allah luar biasa. Dengan tema apa? Jatuh bangun. Jatuh bangunnya nih apa ya? Bukan lagu ya. Fandi jangan nyanyi Fandi. Oh ya, Fandi jangan nyanyi ya. Ini bukan lagu. Ini hanya judul. Jadi nanti kita akan bercerita tentang jatuh bangunnya sesuatu ya. Entah itu jatuh bangunnya apa itu. Mau kira-kira yang jatuh sama bangun itu apa ya? Habis jatuh bangun gitu. Anak kecil kalau lari jatuh pasti bangun ya sambil nangis-nangis. Kalau Fandi habis jatuh bangun juga. Tapi kalau Fandi mungkin belum sempat jatuh ya. Belum pernah ya Fandi ya. Belum pernah jatuh. Belum pernah. Apalagi jatuh cinta. Oh belum pernah juga. Oh masih polos. Oke. Coba duduk sini aku mau tanya. Sepolos apa? Sepolos apa? Nah, Berisik juga bukan satu komunitas ya. Kita pengen teman-teman nanti yang hadir di sini adalah semuanya bisa berbagi dengan kita, entah itu berbagi tentang bisnis ya, terus inspirasi kehidupan, motivasi atau masalah ringan biasa nggak ada masalah. Jadi bincang ringan ini terbuka buat siapa aja, tidak mau mengarah kemana-mana ya. Jadi kita luas cakupannya. Yang mudah-mudahan nanti bisa Berisik eksis terus menghadirkan tema-tema terbaru, terus
memberikan informasi-informasi terbaru ataupun mungkin inspirasi-inspirasi yang bisa dimanfaatkan atau diterima oleh teman-teman berisik. Ya. Amin ya. Kayaknya ini saya juga nih ada clue nih untuk tamu. Tamu kita hari ini ada hubungannya dengan satu gelas di sini. Biasanya saya pesannya atau dibikinkannya kopi ya. Nah ini ada satu cairan liquid. Liquid. Kayak oli. Dan ini adalah satu perpaduan dari beberapa zat adiktif ini. Ini sebenarnya zatnya adiktif atau bikin kecanduan. Nah, jadi yang ini khusus dan ini ada hubungannya dengan tamu kita malam ini. Ya mungkin daripada lama-lama, dari tadi sudah lama sebenarnya nungguin. Sudah lama kita ngobrol di sana, nanti yang berisik sebelah sana aja, nggak ada urusan sama yang di sini, habis itu bubar gitu kan. Ya sudah kita panggilkan bintang tamu kita hari ini sesuai di poster ya, jadi belum berubah. Sesuai di poster itu Mas Nanang. Kemarin saya sama Om. Kemudian akang-akang, terus kokoh-kokoh, terakhir Bang. Ini Mas. Ya, nggak tahu, mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa hadirkan Mbak ya. Amin. Secepatnya. Silakan mohon kesediaannya Mas Nanang Kaili ya. Jeng. Ada musiknya Mas. Silakan Mas, apa kabar Mas? Assalamualaikum. Ya. Jadi sama ini konsepnya, maskernya dipakai dulu, ada mereknya. Itu karena di sini memang karena jadi pembicara dan jadi host itu gratis. Jadi karena nggak dibayar, terserah mau ngapain. Padahal harusnya kita bayar. Karena kita Mas ya, karena di sini kita sudah disediakan tempat buat berbagi gitu kan. Dan nggak semua kafe bisa kayak gini, gitu kan? Keren banget. Ini ngomong mereka gak dideketin atau mau pakai yang seperti ini? Ya coba yang ini. Kalau agak sedikit kata. Coba dicek. Oh dia agak kayak mau itu. Di sini mulutnya di sini. Oh di sini. Ya. Dia kayak Nisa Saban. Ini kita akhir. Bukannya diingat itu aja. Biasanya saya protes tuh. Masih ingat betul sama Nisa Sabian. Sampai ke bawah mimpi. Enggak lah. Nanti gak boleh loh. Coba nanti. Baik, ini Mas Nanang Kaili. Alhamdulillah. Saya juga turut berbacita Mas ya. Minggu kemarin kita mau hadirkan, tapi kebetulan ada kebukaan ya. Beliau malam kami ya, pas itu ya. Malam kaminya berpulang ya. Jadi sudah sakit lama itu kah? Alhamdulillah kemarin udah lama banget. Udah lama ya. 7 tahunan. 7 tahun. Beliau bertahan ya. Iya. Oh iya, ya mudah-mudahan itu yang terbaik dan bisa amin. diterima di sisinya. Amin. Gitu ya. Nah ini saya langsung kasihkan beliau aja untuk perkenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Siap, jadi silakan. Beliau ini dari mana? Juga pernah kemarin. Dulunya itu tahu Mas Nanang, tapi gak tahu orang yang mana. Padahal kita pada satu gedung ya. Oh iya. Pada satu ruangan makan siang bareng. Tapi itulah karena saking banyaknya orang waktu itu di acara PPA. Oh iya benar. Mas Teri juga hadir kemarin. Hadir yang pertama. Yang pertama di belakang. Ini di belakang. Iya. Berarti nggak ikut, tapi yang ikut maju berarti ya? Nggak sempat ikut maju. Nggak sempat. Aku di belakang dan bantu aja di belakang tuh. Oh jadi panitia ceritanya. Benar. Oke, baik. Silahkan Mas Nanang disampaikan keluh kesahnya. Ya Allah. Perkenalannya seperti apa? Santai aja, santai. Siap Om. Terima kasih Om Jun. Alhamdulillah teman-teman
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita apa ini ya? Oh bingung nih. Oh perkenalan ya. Oh ya teman-teman semuanya mungkin belum kenal sama saya. Kenalin, saya Nanang Santoso dan sebutannya, panggilannya Nanang. Cukup itu aja. Dan alhamdulillah saat ini Allah kasih amanah buat saya untuk mengelola usaha, meskipun usahanya nggak besar, masih skala UMKM, tapi insya Allah visi kita adalah visi yang besar. Visinya ingin menyehatkan buat banyak orang, ingin mensejahterakan buat banyak orang, dan juga ingin menolong agamanya Allah. Mudah-mudahan visi itu, mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini mengaminkan. Mudah-mudahan amin ya Allah. Dengan visi itu mudah-mudahan perusahaan ini kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, amin. Kalau keluarga, istri, anak, biasanya kita tanyain gitu. Oh gitu, oh iya. Istrinya masih satu, alhamdulillah. Nah, seperti itulah keberanian nabrak kedai. Insyaallah ini istri ikut nonton gue. Tapi emang Allah, ya Allah. Unik kan, memang seperti itu. Ya, benar. Berarti selalu ditanya ini ya. Selalu ditanya ya. Ya kayak kemarin istri saya 5 kali melahirkan. Iya benar. Istri baru 1. Anaknya? Alhamdulillah anak saya kasih dua orang. 2 ya. Putri. Alhamdulillah. Putri keduanya. Keduanya putri, betul. Oke. Alhamdulillah. Kayaknya lebih cocok Iya, ini, betul. Bang. Saya kayaknya Oke, kaku banget ya. Betul. Nggak biasa rekaman. Halo. Mantap. Halo. Halo. Ya, sip. Mantap. Oke, jadi memang alhamdulillah saat ini saya dikaruniai 2 putri, dan yang pertama alhamdulillah sudah kelas 2 SD, dan kelas yang nomor 2 alhamdulillah sudah umur 3 tahun. 3 tahun ya. Alhamdulillah. 3 tahun. Alhamdulillah, iya. Dan alhamdulillah saat ini di keluarga saya Allah kasih keluarga yang sangat luar biasa. Wih, gimana itu luar biasa? Luar biasanya dikala waktu pas saya dikala saya jatuh dalam bisnis, dalam usaha, alhamdulillah keluarga saya ini adalah keluarga yang benar-benar sangat perhatian. Dalam artian itu juga tetap nggak menuntut apa-apa gitu ya. Dan anak-anak juga alhamdulillah selalu dikasih sehat dan juga riang, dan nggak terpengaruh dengan keadaan bisnis saya waktu itu gitu. Walaupun beban gitu. Waktu beban gitu. Oke, ini langsung masuk ke materi kayaknya. Oh gitu ya. Gak apa-apa, bebas aja sini Mas. Siap. Bebas. Berarti gini, saya langsung aja ya. Siap. Ini adalah yang tadi saya bilang susu kedelai yang memang diproduksi dari Kedaily ya. Betul, jadi ini mereknya adalah betul, Kedaily. betul. Dan beliau ini yang membangun usaha ini. Nah, ini mungkin yang akan disampaikan. Masya Allah. Ini produk-produknya. Terima kasih. Ini udah cukup. Cukup nanti jadi gratis. Buat giveaway. Allah, Giveaway. Mantap. Iya. Ini teman-teman, ini adalah produk-produk Kedaily. Alhamdulillah saya sudah membangun produk ini mulai tahun 2013. Lama juga ya? Lama, tahun 2013. Sebenarnya sih mulai mengawalin produk ini sudah mulai lahir. mulai tahun 2009 awal-awal kesini kan, baru kesini saya juga mulai langsung usaha di bisnis susu kedelai mulai pertama, dan sampai sekarang alhamdulillah. Dan alhamdulillah banyak lika-liku di sini Mas, banyak lika-likunya di usaha susu kedelai ini, dan saya sendiri banyak pertolongan Allah menurut saya mulai saat ini gitu, seperti itu. Berarti waktu 2009 ke sini itu udah langsung
susu kedelai. Betul, langsung susu kedelai. Sebelumnya memang pernah jadi karyawan atau gimana? Benar. Jadi sebelumnya Latar belakang buat oke, kesini itu gimana benar. itu? Sebelumnya saya itu di Jawa, saya sudah usaha di susu kedelai juga. Oh, di Jawa juga Waktu susu pas kedelai. saya pernah kerja di Sosro, waktu kerja di Sosro, saya ditawarin sama temen di Jawa, ditawarin jualan susu kedelai. Jualan Susu kedelai. Jual aja berarti ya, baru Jual aja. Waktu itu saya ditawarin jadi agen. Oh, jadi produknya produk dari Orang temannya. lain, betul orang Oh, lain. Jadi saya iya. ditawarin, mau nggak kamu ini jadi agennya susu kedelai gitu kan? Saya kira produknya dengan kemasan yang bagus waktu itu. Saya bilang namanya agen itu kan wah Ya, agen, apalagi dikasih wilayah per kecamatan gitu ya, wow banget gitu. Kayaknya Akhirnya- besar gitu ya. Kayaknya besar, oh, jadi agen nih, keren nih gitu. Waktu Oke. padahal saya sudah di apa namanya, udah di Udah Sosro, di Sosro, udah di perusahaan yang nyaman lah ya. Betul, di Sosro. Setelah saya awal-awal saya dapat produk susu kedelai itu, saya ngeliat loh, ini produknya kok pakai plastik kan, pakai plastik Oh, aja. bukan pakai botol Bukan, ya. pakai plastik Kayak gitu. plastik. Karena saya Gitu benar, ya. pakai plastik karena saya sudah mengiyakan gitu kan. Ya sudahlah, nggak apa-apa, sudah saya coba gitu kan. Jadi awal-awal itu saya iyakan, saya bingung nih mau jual di mana. Karena waktu itu produknya produk fresh, hangat. Hangat, betul. Iya, saya waktu itu masih ingat sekali dikirimin 30 saset, 30 Oh, plastik, iya, plastik, oke. plastik. 30 plastik ya, 30 plastik dan saya waktu itu saya coba berpikir ini gimana nih ya jualannya, keadaan hangat gitu kan. Iya. Ya udah saya berpikir ya sudah ini kayaknya di pasar gitu. Oh, jadi langsung Jadi ke pasar. langsung saya berpikir pasar nih kayaknya bagus nih. Berarti jadi pengalaman waktu kerja di sebelumnya memang salesman Yes, atau? benar, salesman, Oh, jadi memang salesman. di perusahaan Betul. sebelumnya. Tapi Gak usah kan- sebut merek katanya. oh ya tit gitu ya. Inisialnya S, depannya S, belakangnya O, tengah-tengahnya R, S O. Sosro. Sastra juga. Benar. Ya, jadi salesman ya. Benar. Jadi awalnya mau salesman dan juga Dan itu tapi minuman itu ya. beda kan? Beda-beda. Produk yang tadi S dan Premium. R gitu kan. Premium ya. Premium Oh, dan betul, produk betul. itu kan memang bertahan lama ya. Bertahan lama dan Bertahan. iklannya di mana-mana. Benar, sudah besar lah. Ya kayak kalau gitu. orang tahu kan teh botol ya dia. Yes, Iya. pasti. Kalau teh kotak ya yang lain gitu Iya, ya. benar. Walaupun benar. sekarang teh kotak bentuknya botol, teh Benar. botol bentuknya kotak. kebalik-balik ya. Balik-balik ya. Itulah, nggak bisa. Benar. Jadi awal-awal itu saya tuh berpikir, ini gimana ya dengan jualan kayak gini gitu kan? Iya, Nggak betul. biasa, nggak pernah. Itu kan dituntut kita jualan langsung door to door. Langsung door to Door door. to door, dan saya berpikirnya fresh berarti dingin, apa namanya, masih hangat, berarti kan untuk orang-orang pasar ya, untuk Iya, orang-orang betul, betul. pasar gitu. Jadi saya itu waktu itu langsung saya bawa ke pasar. Langsung Saya bawa ke pasar. itu pun saya tuh masih malu. Pasar mana itu? Waktu itu di Banyuwangi. Banyuwangi. Di Banyuwangi. Pasarnya tradisional yang memang pagi aja atau memang yang sampai malam gitu? Sampai malam sebenarnya. Oh, sampai Tapi malam. pagi sampai malam. Oh, gitu. Jadi memang pagi ada yang juga malam sampai juga malam ada. Jadi kayak juga. mungkin di sini di Kelandasan gitu ya? Benar. Oh, oke, oke, siap. Benar. Jadi pagi Masuk saya pasar? masuk pasar. Awalnya itu saya itu mau jualan langsung bawa, kan ada termosnya, Iya. pakai termos. Kan biasa di Sosro kan udah pakaiannya kan bagus ya. Di situ bawanya termos. Iya. Saya bisa bayangin. Iya benar. Jadi tuh saya mau bawa gitu Mas, Kang mau bawa gitu, malu, ada ahwat lah ya, ada ahwat, Iya, iya. malu ya kan. Jadi kayaknya itu mau nerusin tuh nggak enak gitu kan. Iya, betul. Akhirnya belum menikah waktu itu kan. Oh, belum menikah. Jadi saya itu jualin satu-satu. Jadi termos tadi itu saya titipkan di pelanggan saya Sosro. Oh, jadi mengandalkan. Iya, benar, saya titipkan iya, dulu. iya, titip dulu. Apa namanya, termosnya saya bawanya itu 2-3 bungkus saja. Keteng. Kompe gitu Iya, kan, iya. kayak kompe, saya tawan satu-satu, habis selesai, tak ambil lagi situ. Ya Sampai Allah. beberapa kali kan, beberapa kali sampai habis. Besoknya gitu lagi. Besoknya sudah mulai berani nih bawa. Iya, karena sudah mulai pede. Ya, Ternyata benar. diterima ya? Diterima. Itu langsung diterima. Langsung diterima. Itu langsung ngomong ini susu kedelai gitu ya? Ya benar. Susu kedelai gitu. Kan. Atau mungkin di sana juga udah familiar dengan minuman itu atau gimana ya? Sebenarnya susu kedelai emang familiar mulai dulu Familiar di sana. ya Benar. di sana. Jadi mungkin walaupun apa aja yang masuk kalau namanya susu kedelai peminatnya sudah ada. Betul. Oh, oke, Jadi langsung saya tawarin, cuman tergantung PD-nya kita kan yang Ada menjual. yang ngomong dah ini produk baru gak dari situ?
Nggak sempat karena yang saya jualin itu kan pedagang-pedagang itu kan. Pedagangnya enggak di sininya ya. Nggak ada pedagang-pedagang kayak pedagang sayur kayak gitu kan. Saya tawarin semua Iya, selesai. Apa namanya udah selesai besoknya gitu lagi udah mulai pede. Tapi gitu juga sama prosesnya. Meskipun bawa termos ketemu Ahwat gitu, ya namanya dulu ya, Iya. malu juga gitu, diem dulu gitu. 2 kali ya ngomong Ahwadnya. Ini saya hitungin ini. Jangan, jangan dijebak-jebak. Abang. Jadi malu ya, Iya, kan benar. masih bujang. Tenang, Iya, ini tuh 2 kali masih bujang. Iya, Masih bujang, aman. benar. Jadi apa namanya, akhirnya saya itu beberapa kali akhirnya pede. Ketika udah pede, alhamdulillah dengan kepedean itu saya alhamdulillah pelan-pelan juga membangun tim. Oh, Waktu jadi itu langsung sudah itu punya ya. tim. Jadi selama 2 minggu saya sudah punya satu tim. 2 minggu awal yang ya, tadi. betul. Oh. Kan saya dikasih amanah wilayah kan, jadi Iya. agen kan, Rekrut timnya gimana itu? rekrutmennya. Rekrutmennya. Jadi rekrutmennya itu saya cuma hanya ngobrol sama pelanggan, Bu, Pak ada punya saudara yang nganggur gitu kan. Oh iya. Jadi iya, secara iya. langsung aja, Nah, ada nanti tak sampein ya, saya butuh orang nih untuk bantu saya jualan gitu. Cuman tradisional semua lah. Gitu. Iya benar. Jadi konsepnya tuh dadakan padahal ya. Dadakan, benar. Dadakan, jadi langsung- nggak ada kayak sekarang ya di interview, nggak ada. Dia mau ya sudah jualan. Karena yang jualan aja. Iya jualan aja. Jualan Iya, aja. sudah ada. Betul. Dan polanya sudah dapat kemarin ya di Betul, awal betul, itu betul. tinggal masuk ke dalam pasar, Betul. ditaruh di tempat, jadi Betul. dibawa satu-satu. Betul, Mungkin betul. sambil dilihat yang lagi keringetan, haus-haus, haus ya gitu ya. Iya benar. Jadi memang tuh prosesnya seperti itu. Susu kedelai ini kami sendiri melakukan dalam 3 bulan saya sudah punya 3 orang. 3 tim ya, 3 orang ya, 3 orang yang jualan. Berarti wilayahnya sudah beda. Kenapa? Wilayah penjualannya sudah beda. Tetap wilayah satu kecamatan kan? Tapi pasarnya beda atau di situ juga? Beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi nggak hanya pasar aja. Oh, jadi gitu. Sekolah gitu ya? Sekolah juga, terus di perumahan-perumahan. Oh. Kayak di iya. kampung-kampung udah mulai sebar karena kan ada tim sudah punya saya ajarin awalnya, akhirnya dia bisa, ya saya jalan sendiri gitu. Oke. Setelah berjalan alhamdulillah sampai setahun alhamdulillah saya juga dijadikan agen terbaik di situ kan sama teman-teman, dan Itu penjualan terbaik masih plastik kan? masih plastik kan, Dan gak ada merek? nggak, mereknya ada. Oh, mereknya ada. Ada waktu mereknya, itu. Ah, cuman di plastik kan? sablon aja, betul. Di sablon aja, iya, Om. iya. Di sablon. Ah. Dan mereknya dulu SDMG. S. DMG, susu delai madu ginseng. Oh, tapi memang ada madu sama ginsengnya? Iya, ada. Oh, Ada gitu. madu sama ginseng. Jadi memang ada inovasi ya di produknya itu? Ya Atau- memang mulai awal itu. Oh, gitu? Mulai awal yang produknya memang SDMG. SDMG. Karena memang di sana banyak susu kedelai, mungkin kita Iya. dibuat Ada varian yang inovasi ya, berbeda lah, varian inovasi yang berbeda gitu. Akhirnya berjalan dan setahun sempat punya admin, udah di sana sudah bagus timnya. Bagus ya. Sudah bagus. Padahal saya waktu itu masih di Sostro kan. Iya. Akhirnya saya karena memang penghasilan di suku kedelai cukup bagus waktu itu, karena saya punya tim, saya beranikan Resign. diri untuk resign di Sostro. Oh, berarti bagi waktunya gimana tuh antara yang ini? Jadi kan sebentar. Jadi pagi itu jam 4:30, jam 5 itu pagi subuh. itu diantar susu kedelainya Oh, kan pada susu hangat kedelai, kan. benar. Habis itu saya ke pasar saya keburu-buru terus jam 8 itu sudah harus Harus di masuk kantor kantor. gitu. Jadi Oh. saya jualannya jam 5 atau jam setengah 6 Sampai jam setengah 8 gitu, setengah 8 ya. Jadi mau nggak mau harus habis gitu kan. Tak pikir tadi sudah berhenti di Sosro enggak ya? Belum berhenti. Jadi Karena masih jalan itu? masih jalan. Luar biasa. Masih jalan gitu, masih jalan dan bagus, dan alhamdulillah diterima juga di pasar dan punya tim, dan penghasilannya juga lumayan juga. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya gelutin di susu kedelai. Susu kedelai. Betul, Jadi kan? Sosronya bilang ternyata susu kedelai lebih menjanjikan. Iya. Tapi enggak kayaknya ya, soalnya sampai sekarang enggak ada dia keluarin susu kedelai. Iya. Jadi seperti itu di Jawa gitu, waktu itu perjalanan seperti itu, dan alhamdulillah Dan itu bangkit ya? Dari setahun itu bagus ya berarti bagus perkembangannya. perkembangan, dan sampai saya itu ditawarin kesini itu juga awal-awal juga sama ditawarin, karena saya juga penjualan terbaik. Akhirnya ditawarin mau nggak
apa namanya buka cabang gitu. Buka cabang. Buka cabang di luar mana kota. terserah kamu di mana aja gitu. Dia Oh, seperti itu. Tapi waktu itu saya juga apa namanya berpikirnya juga sekilas saja karena 2007 saya pernah ke Balikpapan karena awalnya itu saya di rumahnya orang tua di sini kan orang tua di sini Orang tua di sini. Grogol gitu. Saya kan di Jawa kan Oh. ikut orang tua juga cuman orang tua yang apa ya yang ngasuh ya yang mulai kecil gitu ya. Angkat ya orang tua angkat. Betul betul orang tua angkat betul. Jadi ke sini dan saya cuma hanya sekilas saja. Padahal saya juga nggak ada pikiran pengen di Kalimantan. Tiba-tiba itu Wah, di Balikpapan akhirnya apa? Akhirnya saya di gitu. Jadi Ada modal jalan. betul. Jadi saya tahun 2009 tuh masih ingat tahun 2009 saya kesini itu pakai motor. Padahal saya belum pernah tahu mana Surabaya, nggak tahu kan. Karena kan saya nggak pernah jalan-jalan pakai motor. Iya. Jadi cuman saya pikiran saya yakin sukses di Balikpapan. Balikpapan. Itu aja. Pokoknya berdasarkan model keyakinan ya. Yes, benar. Jadi yakin kalau di sini akan tapi ditawarin sama masih produsen yang tadi SDMG tadi. Benar. SDMG tadi udah di yang tawarin, Mas. Oke lah, saya coba di Balikpapan gitu ya. Benar. Dan itu kesini belum nikah? belum nikah. Jadi lempeng aja ya. Ya, lempeng aja. Tapi saya juga waktu itu kan belum nikah, tapi saya janji sama mertua waktu itu apa namanya calon mertua ya waktu Iya, itu ya masih masih calon mertua. Jadi saya janji insya Allah Bu dalam setahun saya balik saya langsung menikah. Bener, alhamdulillah. Jadi saya di sini setahun. Alhamdulillah di sini juga perjalanannya bagus juga waktu itu. Langsung diterima. Padahal saya ya. belum tahu Balikpapan, benar. tahu Balikpapan. Saya berjalan dari Banyuwangi ke Surabaya juga saya nggak tahu jalan. Yang penting ngelihat rambu-rambu aja. Pokoknya belok kanan ya ke kanan gitu Iya. kan. Ternyata nyampe juga, sampai nyampe di Balikpapan. Itu naik motor, Naik motor, naik kapal, naik kapal bener. Habis Naik- itu nyampe sini. naik motor itu tadi. Iya, naik motor itu bener. Bukan naik motor nanti sampai ke Balikpapan tempat tanpa naik kapal ya. Iya. Naik kapal gitu. Oh, naik kapal dulu, Bener, baru bener. sama motor-motornya kan berarti. Bener, pastilah. Sampai ke sini nemuin siapa? Waktu itu ada saudara. Oh, ada saudara. Ada di sini. saudara waktu itu di sini ada punya saudara dari sepupu ya, saudara dari Pale saya anaknya Pale di sini. Bersepupu. Sepupu benar, sepupu. Dan di sini saya sempat sempat ketemu dia seminggu dan saya cuma hanya keliling-keliling sebentar. Alhamdulillah juga langsung dapat kontrakan dan langsung seminggu dapat kontrakan, langsung kita pergerakan itu langsung udah jalan waktu itu tanggal 22. Terus produksi gimana? Produksinya waktu itu kan ada kakak. Oh, Jadi di saya tempat. panggil kakak. Heeh. Saya panggil kakak terus membantu. Jadi yang produksi pertama tadi kak. Berarti ini sebenarnya masih produk mereka, tapi dia produksi sendiri ya. Betul, produksi sendiri. Oh, Produksi sendiri. gitu. Tapi yang produksi kakak ini sudah kita ajarin di benar. Jawa. Mm-mm. Tak suruh ke sini, tak suruh bantu-bantu seperti Buat produksi ya. betul. Itu bertahan berapa lama? SDMG-nya SDMG 2 tahun. 2 tahun, jadi habis setahun. Berarti 2009, 2010, 11, 12. 2009 2010 2 tahun lebih ya. Betul. Berarti waktu kesini setahun balik nikah. Nikah benar. Sampai kesini udah nggak bujang lagi. Benar. Kamu jangan Nggak bujang lagi. Masa mau bilang bujang? Masih mikir loh dia bilang. Jadi kalau sudah sini 2 tahun berjalan. betul. Nah, itu lempeng ya, bagus ya. Lempeng. Ah. Boleh saya buka jaknya? Saya tadi mau nanyain yang kuat gak itu pakai jak terus. Kuat ya. Ini iklan ya. Jadi iklannya adalah susu kedai ini. Ini ada rasa, ya Allah. Ini ada rasa macam-macam ya, ada rasa strawberry. Betul. Ini ada rasa Wah, ini kelihatan santai ini ya. durian. Ini Emang buka kita ya. santai aja Malah kan. itu tegar banget nih. Mau lu saya buka baju. Iya. benar. Nanti lari semua yang di sini ya. Ya di sini lari, di situ langsung lap. Itu masih orang kayak itu Rizky. IG-nya Rizky. Oh masih. Nanti kayak kemarin nggak ada suaranya. ya. Iya tiba-tiba mati. Siap. Nah betul sebenarnya mungkin sengaja kayak kemarin tuh. Benar.
Berarti ya sampai sini kedengarannya masih sempong nih. Nah, kita dengar dari tadi kayaknya enak-enak banget masuk pasar apa ya, datang nggak pernah ada kebayang bawa plastikan ya, Benar. setan gitu ya, plastik yang biasa. Terus karena sebelumnya kerja di tempat yang jualan Perusahaan premium, yang bagus. ada botolnya Benar, gitu kan. benar. Dan dulu tuh botol itu sangat nih, Iya. sangat apa ya, eksklusif lah. Eksklusif, benar, betul. Dan zaman-zaman itu mungkin botol itu dikumpulin gitu kan, Ya, seperti benar, itu. benar, benar. Nah, masuk pasar, tawarin awalnya malu-malu sampai punya 4 tim ini ya, 4 sampai tim 6 Enam ya? terakhir sampai 6 6. Baru 6 ditinggal 6 sama administrasi satu admin 7. 1. Oh ya, 7 ya sama admin. Tempat saya tinggal itu. Dan ditinggal itu terakhir berarti 7 orang dan itu 7 jalan. orang. Masih jalan. Mas jalan. Masih jalan. Dan tinggal kayaknya lanjutkan. benar, Polanya benar. sama, udah dapat polanya Polanya. sama, tinggal lanjutkan. Betul. Kemudian sampai ke papan tanpa konsep juga, nggak Betul. ngerti sama sekali di sini Betul. apa, hanya numpang lahir di Grogot gitu ya. Numpang kecil. Sebenarnya kecilnya di sini, maksudnya bukan ini. Lahirnya di sini di Balikpapan. Di Balikpapan. Di Balikpapan, cuman umur 5 bulan itu saya dibawa ke Banyuwangi. Oh gitu. Gitu. Jadi saya nggak tahu Balikpapan kan. Nggak tahu, Tapi cuma nggak- numpang lahir mungkin, aja. Mungkin di Balikpapan saya minum apa air apa namanya? Air Kalimantan. Air Ya. Kalimantan katanya bisa balik lagi kan. Ah. Dan juga nggak ada bayangan seperti ini gitu kan. Padahal 5 bulan minum air apa? Air asi maksudnya kan ya. Berarti ada ibunya yang minum berarti. Iya benar. Jadi kembali ke Balikpapan tanpa ada konsep, jalan lagi. Betul. Dan mungkin itu ngerasa, oh kayaknya enak banget nih ya. Ya Enak banget, nggak ada masalah ini ya. Ada masalah benar. Nah, sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Saya ini mendramatisir aja ini. Jadi kalau sudah 2 tahun itu mulailah, karena kan ada cerita sampai 2 tahun lebih. Berarti kan setelah itu apa yang terjadi pasti ada lagi gitu ya. Pasti banyak yang terjadi. Oh, Dan sampai sekarang pun banyak terjadi kan. iya memang. Betul. Tapi kan udah tahu polanya. Iya. Tapi juga kan nggak mudah juga masuk Betul, kita betul. polanya. Gitu. Betul. Pasti ada sesuatu yang beda dan Benar. yang apa yang masalah yang pertama pasti akan beda di yang Tangannya kedua beda lagi, beda gitu. betul. Tangannya beda lagi Oke, seperti oke. itu. gitu. Jadi gimana ceritanya ini? Jadi memang kalau setelah nyampe di Balikpapan dan juga baru-baru itu lokasi kemudahan. Mm-mm. Saya dari Balikpapan, saya nggak kenal sama orang Balikpapan, tapi mudah banget untuk bisa membuat tim. Waktu Iya. itu tahun 2010 itu, saya sempat punya 20 orang. Di Balikpapan Balikpapan pada dalam waktu dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Wah, luar biasa. Saya udah waktu 3 bulan itu cepet sekali ya, banget. cepet banget ya, masif ya, masif berarti. Iya, benar. Bukan masif. Lain ya. Betul. Kalau Dan- gitu nyanyi aja kayak gitu ya. Saya mau minum ah. Siap. Jadi memang alhamdulillah dalam waktu 3 bulan itu prosesnya memang waktu itu hanya punya kerja keras, Oh, punya kerja keras ya, kerja keras gimana caranya, karena waktu itu saya sudah punya tim yang pas saya pengen sukses di sini gitu Oke. kan. Saya pengen buka cabang, tapi memang semua itu bisa nyampe ke situ. Terwujud gitu Terwujud ya. gitu. Apa yang Dan tahun 2011 itu saya juga sempat punya cabang di Bali setelah menikah. Setelah menikah itu kalau di Bali itu kan memang apa namanya usaha sendiri. Oh iya. Saya buka cabang, kalau di sini kan memang masih punya orang. Masih punya orang. Karena betul. waktu itu saya ngelihat bagus di sini, saya balik di Jawa menikah, dan setelah menikah saya tuh ngajak teman saya yang di Bali, yang di Jawa, saya ajak ke sini. Ternyata dia nggak mau, tapi dia maunya saya pingin nih kalau di Bali gimana gitu kan. Oh gitu. Oh iya, saya tawaran kalau dari di dia. Bali, saya pas ada modal juga, ya sudah sekalian kita di Bali, kita bangun. Di Bali juga sama. 3 bulan aja saya sudah punya tim sekitar punya 15 orang Di Bali. di Bali. Padahal teman tadi belum basicnya bukan di Bali ya. Betul. Jadi awalnya. apa namanya? Karena juga teman saya bukan basic di Bali, tapi kan teman-teman yang lain kan banyak. Benar. Baru-baru lah ya. Baru-baru, Dan benar. saya pun langsung ikut terjun di situ. Oh iya, langsung Jadi, bangun sama-sama gitu Bangun ya. sama-sama di situ kan. Berjalannya waktu, saya banyak di Bali daripada di sini. Di sini Iya. dari pertama kan udah kita buat tim sampai 20 orang Iya, tuh. betul. Kita tahun 2011 itu kami juga sering kumpul, sering ngobrol. Mm-mm. Ada saya gitu kan. Ya. Setelah saya lepas, saya fokus di Bali, otomatis kan saya sini by jalan phone sendiri, aja benar-benar. gitu. Ah. Ternyata dengan by phone itu
nggak bisa seperti itu usaha gitu kan, nggak bisa dipercayakan dengan satu orang gitu, apalagi Oke. sistem belum terbangun gitu. Sistem, Betul. walaupun banyak tapi belum terbangun sistem. Belum terbangun sistem, hanya ayo jualan, ayo kamu jadi agen gitu, agen Iya, cari iya, iya. sales kayak gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi dan alhamdulillah sampai tahun 2012 disitulah titik jatuhnya saya. Jatuh Jatuh gitu ya. pertama. Jatuh pertama. Jatuh Oh, jadi pertama. banyak ini. Ya ada beberapa. Jatuh bangun. Jatuh bangun, berarti jatuh bangun. Tapi sih nggak, masih nggak banyak sih sebenarnya. Oke, oke. Sedikit sebenarnya. Jadi tahun 2012 itu saya juga di sini apa ada yang saya percaya tidak amanah gitu. Saya balik di sini ternyata sudah Hancur gitu hancur ya? semuanya. Dan waktu pas saya telepon aja, oh bagus Pak, bagus, enak Pak, jalan. Oh, laporannya semuanya. bagus. Iya bagus, karena kita juga waktu itu belum punya sistem, cuman hanya percaya iya aja Iya, gitu. betul. Setelah saya di sana sudah bagus, setelah balik ke sini di sini berantakan. Saya di sini berantakan, saya Bagusin lagi. bagusin lagi, nggak mampu, sudah keadaannya sudah bener-bener apa ya, karena keuangan waktu itu, maaf nih, keuangan banyak ambil di bawah. Masalah keuangan kan, oke. sedangkan di sana masih Butuh. bagus, dan saya yaudahlah kamu jalan dulu di sana, bantu aku ya di Oke, Bali oke. gitu. Saya percayakan sama saudara. Iya. gitu. Saya jalan di sini sampai tahun 2012 sudah nggak mampu apa-apa. Akhirnya saya ngomong sama yang Punya. ngasih amanah saya. Oke, oke. Mohon maaf saya nggak bisa nerusin karena kita nggak bisa ngasih profit. Oke, oke. Gitu. Saya nyerah, sudah nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia bilang ya sudah, kalau mau nggak keputusan kamu seperti itu, terus ini gimana Pak, masalah alat semuanya, masalah alat silakan aja, mau dipakai nggak usah dikalikan gitu. Waktu itu kan seperti itu awal-awal Benar-benar. saya jalan lagi gitu Iya, dengan betul. brand yang sekarang. Jadi tahun 2012 itu saya jalanin lagi pelan-pelan. Yang di Bali setelah saya tinggal hancur juga dalam waktu yang Dan cepat itu juga. udah invest sendiri ya, invest Iya, alat invest segala sendiri, invest semuanya sendiri. invest sendiri. Akhirnya sekarang sudah saya saya hadiahkan lah sama temen ya. Yaudahlah, kalau kamu bisa jalanin seterusnya, jalanin aja nggak apa-apa. Akhirnya di sana masih jalan sampai sekarang. Berarti kayak ini ya, kayak pola yang di sini. Ya benar. Sehingga Bisa betul. dibilang seperti itu ya. Benar, Jadi pas benar, di benar. sini hancur, diserahin sama teman yang Betul, ngamanin tadi, betul. kemudian di Bali di Bali sama kejadian juga sama dan sama. masih yang seperti itu. sama. Oke. Sehingga waktu itu saya putuskan, sudah ya Allah, saya fokus di sini aja Fokus untuk berkembang. membangun ini gitu. Waktu itu ya itu berjalan akhirnya ketemulah dengan brand Kedaily ini. Ke daily. Ya, waktu itu brand Kedaily ini saya waktu itu masih ingat diskusi sama teman. Diskusi sama teman, dan sekarang beliau jadi dokter di Selowam. Oh iya. Karena waktu itu pas berdua ngobrol, coba di Kedaily aja mungkin kayak gitu kan. Kita searching di Google, oh nggak ada nih, Nggak udah ada, kita belum jalankan ada, ini betul-betul. gitu. Sehingga waktu itu konsep pertama Kedaily ini kita buka kedai. Oh, dibuka kedai. Kita bikin buka kedai di Strat 1 tahun 2013-nya itu. 2013 Iya, ya. 2012 saya jatuh, agak lama saya itu juga cuman hanya jualan sendiri dan nggak seperti yang kemarin Ya. seadanya Tapi gitu. pasar harusnya masih ada dong. Harusnya masih ada, tapi kan saya nggak megang database. Oh, itu juga masalahnya ya. Masalahnya, sehingga saya nggak tahu nih pelanggan saya yang lama itu, saya nggak tahu di mana. Oke, Karena kan oke, sudah oke. Iya, saya ditinggal kasih tinggalkan kesana tadi. gitu sama teman-teman kan. Itu yang jadi masalah besar sebenarnya kalau usaha terus kita nggak punya sistem dan kita keburu buka cabang, itu pasti ada masalah. Oke, siap. Gitu. Masalahnya pasti seperti itu. Oke. Makanya kalau sistem yang sudah dijalanin dan memang itu belum siap ditinggalin, Lebih kalau baik bisa nggak usah ditinggalin. nggak usah ditinggalin. Sampai bener-bener kita itu tahu tentang bisnis kita. Benar-benar ya. Jadi Betul. misalnya kembali kayak tadi, database nggak ada, padahal Betul. dari awal tuh ngerasa enak banget ya. Masuk pasar 3 bulan, Betul. langsung beres gitu Betul, ya. betul, Terus betul. setahun ditinggal. Betul. Di Jawa masih beres berarti ya. Sama juga di Jawa. Oh gitu juga. Sama. Oh sama juga. Jadi Pokoknya kalau usaha nggak dikontrol atau cuman baik pun sudahlah. yang Sistem pemodal awal itu memang nggak turun langsung juga Nggak berarti. turun langsung juga, Nggak karena turun kan langsung. diserahin semua sama saya. Gitu. Oh. Saya amanahkan sama saudara. Ya sudah, kamu bisa mampu untuk bisa bangun, ya udah jalanin kayak gitu. Jadi ternyata nggak sesuai semuanya. Oke, siap. Berarti Seperti jatuhnya di situ, kemudian database nggak ada, mulai lagi baru dengan Kedaily. Nah, dari Kedaily ini apa yang bikin penyemangat buat lanjut lagi itu?
kalau penyemangat waktu itu memang karena basic saya itu di usaha di susu kedelai. Saya nggak punya basic skill yang di yang lain. Ya udah, saya jalan yang itu. Berarti bukan semangat tuh, apa adanya. Apa adanya waktu itu, beneran. Modalnya itu aja ya. Apa adanya karena punya alatnya itu. Oh iya yang benar. ditinggalin gitu kan. Ya udah jalanin apa adanya. Iya. Saya nggak bisa usaha nggak punya ilmu yang luar Benar, biasa, nggak benar. punya. Ya udah jalanin dulu aja, jalanin. Alhamdulillah ketemu teman. Waktu itu ketemu sama Filsa namanya, teman saya yang bareng-bareng dulu sekarang dia di Jawa, di Jogja. Dia membangun PK Kepiting. Oh, PK Kepiting. PK Kepiting itu Filsa itu sempat bareng sama saya juga, dan alhamdulillah saya berjalan waktu sudah mulai bagus tuh. Iya. 2013, 14 mau naik, 15 bagus, 16 lah jatuh lagi. 16 jatuh lagi. Tapi yang naiknya ini agak lambat ya. Ini naiknya agak lambat. Suatu dari yang pertama tuh sampai 3 cabang ya. Betul. Sampai 3 cabang. Kemudian yang ini satu aja. Satu aja. Tapi pun itu sangat susah gitu ya. Luar biasa. Luar biasa untuk perjuangannya. Udah di situ, perjuangan. gitu kan. 2016 itu sampai titik keberhasilan mana baru ini lagi. Ya, alhamdulillah waktu itu di tahun 2016 tuh saya sudah hampir mau buka cabang di Samarinda. Hampir mau buka. Iya, karena sebelum saya jatuh, saya sempat ikut pameran ya, di Samarinda, mau membuka ini distributor. Oh, jadi ikut ada pameran Betul. expo gitu ya. Kita buka distributor yang mau jadi distributor, sudah dapat 2 orang waktu itu, sehingga saya harus milih baik papan. Kebetulan tahun 2016 itu kan jatuhnya tambang. Oh, Dan kena juga ya? Iya. Oh. Gitu. Kan produk kita ini kan nggak tahan lama. Oh. Sehingga kita itu masuk ke ke outlet, dan outletnya jarang orang yang beli. Sekarang ini posisi kayak sekarang ini gitu kan. Otomatis kan kita juga hanya retur terus. Ya, Betul kan? Retur terus gitu. Akhirnya dari situ juga saya jatuh lagi. 2016. Dan itu mungkin penyebabnya bukan karena sistem lagi ya, tapi memang kondisi yang global ya. Betul, semuanya. kondisi global. Dan saya juga beli kacamata spiritual ya. Saya mungkin waktu itu sempat memakai harta yang nggak bagus. Maksudnya harta yang nggak bagus itu waktu itu saya sempat uang kayak riba. Pada tahun 2013 nggak mau riba. Tapi tahun 2016 itu karena kebutuhan kami banyak, sehingga kami butuh dana untuk nambahin modal untuk pembelian bahan baku yang kita beli itu di Surabaya, botol waktu itu sehingga uangnya nggak banyak mas, uangnya sedikit aja, kita pinjem di bukan bank sih, koperasi ya. Waktu itu saya pinjam, akadnya sudah kita baikin, dalam akadnya itu ya sudah kita baikin ya namanya diganti lah ya. Pokoknya kita nggak unsur riba ya, tapi ya akhirnya ya itu benar-benar riba juga sebenarnya gitu loh. Cuman kedoknya aja. Akhirnya juga saya berpikir bukan masalah kondisi sebenarnya. Saya mungkin karena barang yang saya beli dengan uang itu semuanya barang itu rusak. Alhamdulillah ya, berarti langsung ditegur ya. Iya benar, langsung, dan itulah sebenarnya jatuh saya yang terberat dibandingkan tahun 2012. Kalau 2012 hanya salah manajemen. Iya, salah manajemen. Betul. Memang kita terlena dengan kenyamanan kenyamanan membangun. Betul. Dan memang awal-awal tuh gasnya tuh memang kenceng banget itu biasanya dengan gaspol. Kemudian 2013 mulai bangkit, ternyata terjebak. Padahal sedikit banget uangnya ya. Enggak banyak, tapi ternyata Allah tegur itu kan. Dan mungkin kalau dari kacamata bisnis itu nggak masalah, tapi kalau menurut saya iya ya, setelah saya introspeksi diri, evaluasi mungkin dari situ, karena saya juga tahun 2013 itu udah bilang saya nggak mau pakai berazam berazam. Dan Allah tegur secara langsung. Benar, gitu. Langsung disandungkan. Iya benar, dan itu paling terberat menurut saya, karena waktu itu sampai saya itu nggak bisa bayar
PLN gitu ya. Sampai bayar Iya, listrik ya. tiga bulan nggak bisa bayar sampai diputus, sampai gelap-gelapan itu Oh, udah sempet ya? sama anak sama istri gitu kan. Ya Itu udah Allah. pernah ngalamin seperti itu gitu. Dan 2016 ke 17 juga sama, ke 2018 barulah Allah kasih pertolongan. 2018. 18 bulan Itu mungkin November. Tobat dulu ya. Iya betul Om. Yang biasa saya itu yang biasa nggak pernah, maksudnya itu nggak pernah bantu bersih masjid. Subuh jam 4:30 harus ke masjid, saya sapu-sapu itu udah pernah ngalamin juga. Saking Tapi pengennya ini ya. pengennya Allah tolong. Allah tolong. Betul, pengen Allah Oh, tolong. berarti kalau misalnya gini, kan nggak semua orang tuh langsung merasa, oh, ini riba, bukan ini loh, kayak Betul. misalnya gitu kan. Dan saya pun sebenarnya pernah merasakan gitu. Yang saya rasa ini nggak ada masalah kok. Betul. Apalagi tadi pernah akadnya sudah dirubah gitu ya, Betul, sudah dirubah. Nah, menjadi langsung sadar itu di saat langsung jatuh itu atau ada ini dulu, ada masukan dulu atau gimana? Tidak ada masukan sebenarnya, awalnya saya juga ngeyel juga. Betul, awalnya saya nggak ngeyel. mikir itu. Ya, nggak Saya nggak mikir. mikir itu juga, nggak mikir masalah uang riba itu. Betul, betul. Tapi saya sudah benar-benar di pihak produksi itu waktu itu saya bilang, ini apa nih yang membuat gagal nih gitu. Apa karena bahan bakunya? Coba dicek bahan bakunya semuanya. Oke. Dicek semuanya nggak ada masalah. Nggak ada Dicek masalah. lagi yang lain, bahan baku yang lain nggak ada masalah. Semuanya nggak ada masalah gitu. Oke. Dan oke. cuma di akhir-akhirnya kan kita juga namanya lampu listrik kan masih nyala, Betul, tapi betul. ternyata kasusnya lampu listrik itu turun, Oh, tegangannya turun. tegangannya turun, Akhirnya pendinginnya pendinginnya nggak dingin Oke. gitu. Dan pada waktu itu kan kita banyak juga ini, waktu itu kan kerja sama sekolah-sekolah iya. gitu. Banyak sebenarnya di sekolah-sekolah itu yang apa namanya yang membutuhkan produk ini, tapi Ah. ternyata waktu pas seperti itu ya akhirnya saya gagal semuanya. Oh, berarti sebenarnya memang bukan kondisi ya? Bukan, Bukan. ya pertama kondisi kalau di outlet, Ada, kalau di outlet. outletnya. Tapi waktu kan saya kan mainnya di outlet, di sekolahan gitu kan. Yang di outlet ya pasti jatuh, turun, Jatuh, benar, ya, benar. turun gitu Tapi kan. di sekolahan Di sebenarnya sekolahan masih jalan. sebenarnya itu ada permintaan, Benar. tapi ternyata dibarengin Produksi. sama produk yang gitu, Produksinya produksi yang terhambat ya. yang error ya, Error, kayak gitu error. seperti itu. Oke. Betul. Jadi tahun-tahun 2018 kita mulai lagi gitu. Dan itu sudah sadar. Betul. Dan alhamdulillah, tapi waktu itu juga saya banyak perjalanan juga. Tahun 2016 17 saya sempat juga nyerah sama Allah karena waktu itu usaha ini mau saya jual. Sampai mau dijual Iya, ya. sudah mau Karena jual. 2016 jatuh mau coba bangun lagi itu berat banget. Berat banget. Sampai bayar modal nggak listrik ada, gitu. betul, nggak ada modal, nggak ada apa gitu. Tapi kan. hutang di koperasinya selesai. belum Belum juga? belum juga gitu Waktu loh. itu ya belum Waktu juga. itu belum juga gitu loh, belum juga gitu, karena memang apa namanya kita sendiri akadnya waktu itu kan cuman hanya nggak banyak, cuman tuh kan apa ya, sampai saat ini belum kita selesaikan gitu, belum kita selesaikan karena memang tapi kita masih komunikasi terus. Iya, iya, Komunikasi iya. terus gitu, seperti Oke, itu. oke, oke. Dan apa namanya, dan di titik 2017 itulah saya juga udah mulai ngelepas, mulai mau jual. Ternyata Allah nggak ngizinin ya. Iya. Karena udah mau dibeli sama orang, akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Udah besoknya udah beli, mau ada dananya ada gitu, tapi ternyata nggak jadi. Oke, Akhirnya sudahlah, saya akan ngelepas karena selalu saya mikirin dijual terus. Jadi saya lepas, sudah yalah terserah. Saya apa namanya, dikasih masukan sama temen, coba kamu jualan ketan gitu, ketan susu. Akhirnya saya berjualan ketan susu sempat. Yang biasanya megang uang lumayan, sekarang cuma hanya 50.000 itu juga Udah nggak lumayan sampai, banget. Kadang nggak sampai. Nggak nyampe. gitu. Tapi itu udah syukur banget. Bersyukur banget. Di titik itu. Di titik itu, benar-benar. Di titik itu. Di titik itu. Dan sampai di apa namanya, di berapa, 1 minggu ditawarin jualan pisang gapit. Saya ke pisang gapit. Senggapit lagi. Ketan Iya. susu, senggapit ya? Gapit gitu kan. Habis itu tahun 2018 ada saudara, ada teman, ya teman-teman dari PPA juga. Alhamdulillah, terima kasih. Itu juga salah satu wasilah buat saya bisa untuk bangkit di susu kedelai itu. Berarti ketemu PPA-nya 2018 2018 ya, 2018 awal. awal ya. Awal-awalnya PPA mungkin tuh ya. Iya, 2018 awal nggak salah saya.
Oh, Gitu, ketemu. masih ingat. Dan Masih hal- masih bisa survive di situ. Mungkin ada kepikiran nggak kalau bisa, maksudnya masuk ke PPA gitu, ada apa ya? Kalau dibilang itu arahan atau gimana, tiba-tiba ya saya coba deh, siapa tahu di sini ada memberikan solusi atau gimana, betul. atau gimana itu Mas? Enggak sih, sebenarnya waktu itu saya juga sudah menyerah sama Allah. Memang jujur aja, setelah saya ikut PPA, ternyata banyak pola pikir yang berubah. Oh iya. Pola pikir yang berubah, yang dulu saya itu pengen ngejer banget ya tentang bisnis ini, bisnis itu, Ngejar omset, ngejar omset ngejar gitu kan, cabang, betul. ya. Dan niatnya juga salah untuk diri sendiri gitu. Oh. Setelah saya ikut di PPA itu, alhamdulillah Allah kasih ilmu sehingga saya bisa meluaskan niat gitu Oke. kan, bisa meluaskan niat, dan ternyata alhamdulillah dengan meluaskan niat itu Allah hadirkan banyak pertolongan sama saya Mas. Gitu, banyak pertolongan, di antaranya satu, saya alhamdulillah saat ini dikasih amanah rumah gitu. Rumah ini juga di tengah kota dan besar, dan dikasih gratis lagi. Gratis itu. Dikasih gratis lagi. Sampai sekarang saya tempatin. Oh. Gitu. Itu gak kebayang gitu kan, gak kebayang. Padahal yang kemarin sempat bayar listrik aja susah. Susah banget gitu. Akhirnya saya di sini alhamdulillah, dan pas saya pindahan dari yang lama ke mana, ke sini, ke Marconi, itu tiba-tiba pas hari Jumat, pas gotong-gotong alat-alat alat rumah gitu, tiba-tiba di WA sama temen, ayo sudah dibangkitkan lagi susu kedelainya. Itu dari situ. Dari situ langsung. Allah langsung hadirkan rumah, Allah hadirkan Market lah ya. bukan market. Allah hadirkan usaha ini kembali lagi, jalan lagi gitu. Karena sebelumnya kan kita nyari pinjaman aja susah-susah. Benar-benar. Susah. Itu aja saya sudah ngelepas sudah gitu. Kalau boleh ini meluaskan niatnya, salah satunya untuk apa ini? Tadi untuk menolong agamanya Allah. Menolong agamanya Allah ya. Ya, Kalau secara spesifiknya? Jadi secara spesifiknya saya ingin sekali untuk bisa membantu membayarkan air dan listrik masjid. Berarti pengalaman gak bisa bayar listrik, Betul. pengen membayarkan air dan listrik masjid. Ini udah berapa masjid ini? Kita masih ada satu musola aja sih, kita masih nggak musola banyak. ya, Kita belum karena banyak. kita masih baru juga gitu. Oke, Dan meluaskan itu juga ternyata nggak mudah kan, perlu perjuangan juga gitu. Tapi kan itu salah satu bukti niat kita sesuai nggak dengan implementasinya ya. Betul. Dan luar biasa sih, memang saya juga kemarin sempat ikut PPA. Ini bukan promosi ya. Benar. Buat PPA. Benar. Dan ya tauhid ya. Jadi tauhid kita Ya, yang betul. dulunya Tauhid yang aplikasi. saya itu memang ketemu sama teman itu Mas Angga ya kan. Mas Angga itu waktu itu tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. Mungkin 2 tahun atau 3. PPA 2018 ya? Betul, tahun 2018. Nah itu 2018 juga mungkin akhir itu saya betul. ketemu. Saya itu juga kondisinya mungkin masih bisa sih bayar listrik. Beda lah ya. Masih bisa, Kondisinya cuman beda, betul. waktu itu saya juga punya bisnis ya kan. Berapa kali itu jatuh terus. Oh, benar. Jatuh terus, dan riba itu juga sudah saya Niko, ya Allah saya sudah niat ninggalin riba kok susah banget gitu kan. Betul. Jadi kan kayaknya mau masuk ke situ lagi, masih ke situ lagi. Betul. Ketemu sama beliau, saya cuma diomongin gini, Om Jun, kadang-kadang kita itu terlalu menuhankan ikhtiar. Langsung Benar, diam benar. saya. Wah, saya bilang ini dalam ini. Padahal saya tuh panjang tuh cerita sama beliau tuh, panjang kan, sampai kopi tuh mau habis gitu kan. Wih, Masya Allah. Dia Luar cuma biasa. jawabnya gitu aja, saya langsung diam gitu kan. Ternyata baru dia cerita, Benar. ada dia sama PPA gitu kan, ada pola-pola. Betul. Setelah saya ikut gitu. Nah itu yang saya mau ikutnya itu di situ waktu beliau datang. Benar. Nah kalau Mas Nanang sendiri untuk PPA-nya ngenalin itu siapa itu? Jadi waktu itu pas ikut pertama itu ikut training magnet rezeki sebenarnya. Magnet, tapi bukan dari PPA itu ya? Bukan. Jadi Oh. ada training magnet rezeki. Waktu itu saya ikut tahun 2018 itu awal saya ikut, dan di dalam teman-teman itu juga bilang ini ada lagi lo training yang bagus, apa PPA gitu. Pada saat itu waktu itu nggak ngantongin uang juga. Cuman saya kayaknya bagus. Pokoknya di sana kamu bener-bener
dibuat kenal sama Allah, di bener-bener kamu nanti mindsetnya berubah Oke, gitu. oke. Akhirnya saya berpikir ya udah Bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ikut. Oke. Tapi qadarullah, alhamdulillah Allah kasih kemudahan dan waktu itu pertama kali ketemu Mas Guntur waktu itu. Oh, Mas Guntur Mas ya. Guntur, ketemu Mas Guntur, dan saya dipeluk waktu itu baru, Mas Nanang ikut ya gabung sini kayak gitu kan, diwakafkan ya Insya Allah Mas gitu saya, sehingga tapi waktu itu nggak langsung gabung, Oke, oke. masih ada jeda, ada sekitar, karena saya waktu itu kan masih fokus di Sule juga Oke, kan kayak gitu. Akhirnya saya setelah ikut habis itu lama nggak pernah ketemu Mas Guntur, akhirnya ketemu Mas Guntur, dan akhirnya alhamdulillah saya dikasih amanah rumah itu. Oke. Gitu. Dan akhirnya sampai sekarang saya wakafkan, bener-bener saya pengen jadi apa ya, ibaratnya marbot lah ya, marbot, pengen bantu-bantu di PPA meskipun hanya sekedar hanya sapu-sapu kayak gitu, seperti itu. Alhamdulillah. Dan dari situ alhamdulillah banyak sekali sahabat, teman, keluarga di PPA yang luar biasa. Oke. Dan banyak lagi Allah kasih pertolongan buat saya juga seperti itu. Termasuk hari ini ditodong gitu ya. Hari ini ditodong, benar, hari ini ditodong. Betul. Ya, Mas Nanang. Tadi kan bingung mau ngomong apa. Ini sudah hampir 1 jam lah. Oh iya, 1 jam ya, nggak tahu ngomong apa ini. Udah bingung. Silakan diminum dulu. Yang mana? Punya dia sendiri. Sendiri lah, betul. Kayaknya memang udah biasa sebelum ngomong itu minum susu dulu. Setelah itu ngomongnya lancar. Harusnya ya tadi. Harusnya. Tadi tuh nggak minum susu ternyata. Mungkin saya harus minum susu dulu nih. Iya. Nah, ini sudah promosi sendiri. Iklan dulu. Gila. Ya Mas Nanang, mungkin ya sebenarnya pola ini sebenarnya sama. Sebenarnya pola ini sama yang mungkin dirasakan oleh banyak teman-teman kita, khususnya pengusaha. Misalnya pengusaha. Memang sih kalau saya ini boleh ya, mungkin kalau seandainya kesimpulan saya salah dikoreksi aja. Di awal itu, nah ini memang seperti ini. Nah ini memang seperti ini. Jadi sudah biasa kita itu dengan iklan mati lampu. Iya. Saya minum dulu kalau gitu ya kan, minum. Bentar ya, nanti ada lagi. Waduh. Ini Oke, kita lanjut ya. Biasa ini di sini memang di ADM ini khusus karena ada efek-efek kalau itu jump scare. Setiap ada berisik mati. Itu bukan, itu memang faktor karena kita berisik itu sangat mengeluarkan energi, jadi powernya itu banyak terkuras, akhirnya jeglek dia. Nah, Nggak kuat ya. Nggak kuat menahan apa ini. Oke, Mas Nanang. Ya. Karena yang saya mau simpulkan tadi di awal, pertama kita mau bahas tentang kegagalan pertama. Betul. Jatuhnya pertama itu karena murni manajemen. Betul. Murni masalah manajemen. Dan saya boleh tanya nggak nih, waktu buka cabang ke sini dan maksudnya buka usaha di Bali, itu kan di Bali itu pun Betul. bukan cabang kan? Betul. Itu sudah ada izin juga dari yang pemilik ini. Yang ya. Sudah semua udah clear. Clear ya. Udah clear, padahal malahan waktu itu kita mau kerjasama sama teman saya itu. Gitu. Cuman waktu itu pas di akhir-akhir saya tuh dia butuh dana. Gitu. Harusnya kan taruhan kita. Betul. Dibagi dua. Biar sama-sama lah ya. Biar sama-sama jalan di Bali. Ternyata dia di akhir-akhir itu dia mencabut tuh, maaf nih saya nggak bisa nerusin karena saya juga butuh dana ini, kamu aja sudah nerusin kayak gitu. Jadi saya terusin. Gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah, jadi memang murni manajemen. Nggak banyak
Itu ini sudah kan ada juga- dengan hitung-hitungan Iya, gitu kan. pasti ada hitung-hitungan gitu. Apalagi waktu itu kami sendiri kan sebenarnya awalnya nggak kepingin, cuma karena waktu itu ada kenaikan harga dari botol, Oh. dari bahan baku, Heeh. dan waktu itu saya dikasih kesempatan sudah kalau ngambil sekarang harganya masih kasih harga ekstra Masih lama. gitu. Jadi butuh Harga uang lebih lama. cepat. Ya Ah. betul, itu yang kejebak saya di situ. Kejebaknya. Om Jun gitu loh. Jadi benar-benar ini sandungan kecil dulu ya. Kecil banget ya. sehingga Tapi ya mengakibatkan tersungkur. semua- Iya benar, tersungkur benar. Tersungkur benar Betul, ya. Om Jun. Ya itulah yang Betul. kadang-kadang saya yang temukan ketika kita menyepelekan satu kesalahan, Betul, itu malah yang akan menjadi sandungan paling besar. betul. Ya mungkin hanya sekedar kerikil, mungkin kita lihat oh Benar. kerikil kita sendiri aja, Bisa tapi buat jatuh. kerikil itulah yang membuat kita Jatuh. jatuh. Dan memang kan ada pepatah bisnis bilang gitu kan, bukan batu besar yang membuat kita jatuh, tapi pasti kerikil yang kecil. Wes, luar gitu ya. biasa kayaknya Om Jun ini ya. Iya, Luar biasa. biasa di luar. Nah Iya, ini iya. benar-benar Betul. ketemu PPA dan Iya. mulailah kembali bangkit lagi. Intinya apa yang saya lakukan saat ini benar-benar semuanya pertolongan Allah. Om Pertolongan Jun. Allah. Dan Ya, saya memang nggak nyangka, saya nggak nyangka sedikit pun dengan saya sampai seperti ini gitu. Sampai saya ketemu dengan saudara-saudara saya di PPA gitu kan. Di sana itu ukhuwahnya sangat luar biasa ya, dapat banget gitu kan, saling mensupport, saling Iya. membantu. Itu saya dapat banget di keluarga di PPA ini. Oke Gitu. oke oke. Dan nggak hanya sekedar saya nggak sekedar apa ya, pertolongan Allah, keajaiban dari saudara ukhuwah ini gitu. Iya. Dari ukhuwah, tapi banyak sekali dari kehidupan saya Om Jun. Oke. Dari mulai tadi saya bilang rumah, saya bilang lagi itu mobil nih. Ini mobil ini juga sama, saya nggak beli gitu. Gak beli ya? Orang itu mau beli sesuatu harus pakai uang gitu kan, Iya. gitu kan. Tapi nggak tahu Allah tuh kasih kemudahan, mungkin dikasih amanah lagi buat saya gitu, sehingga saat ini saya bisa dikasih fasilitas seperti ini sama Allah. Gitu. Ya kalau beli pun sebenarnya Mas itu juga amanah. Betul, Hanya saja kita mungkin bedanya kita punya surat yang atas nama kita. betul. Padahal sama itu pinjaman. Betul. Ya kan betul. sewaktu-waktu bisa Betul, diambil. betul. Kalau kita memaknai harta itu seperti itu, mau itu statusnya dipinjemin, Setuju. mau Mas. dibeli sendiri, Betul. itu sama saja ya. Sama saja, Oke. benar, betul. Iya, baru kemarin saya dikasih tahu soalnya, jadi agak pinter. Masya Allah, keren banget. Iya, Om Jun. Betul, Iya. betul. Waduh, ini ada, ada tamu berisik dadakan ini. Wah, kayaknya saya harus panggil nih. Harus Oh panggil. gitu, siap. Karena siap. ini nggak bisa dibiarkan ini. Kalau Siap, malam siap, ini siap. spesial nih ya. Oke, kalau gitu saya mau coba panggil Kang Roci. Iya. Ah, sudah. Ini kafe gue, bukan warung gue. Ayo, Sudah. Ayo, Mas Robi. Mas Roci, ayo masuk. Iya. Atau saya ke sana? Oh, nggak ada, itu alasan aja, nggak ada. Dari situ. Alasan. Ya kayak gini sudah berisik kan? Berisik, benar, namanya berisik ya. Berisik. Betul. Mic-nya ada, tenang ini. Dia nggak perlu naik ke sini soalnya tinggi sendiri. Wih, langsung jeblok. Ya, nah, iya, ayo Bang Roci. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jatuh bangun spesial nih. Masya Allah, keren. Ya sudah ya, kita tutup dulu. Jadi kita berisikin. Oh iya, benar, berisikin saja. Om Jun ini perlu diberisikin. Bang Roci, Ya, nama aslinya siapa sih? Rocinaldo Adi. Roci Radin. Saya yakin baru dapat nih namanya ini. Gitu ya. Saya mau cerita dulu. Oh, oke. Gimana? Silakan. Om. Sampai semangatnya ke sini, Iya. sampai salah kafe. Salah kafe di mana itu? Kafe yang kemarin. Yang kemarin di mana? Oke, Oh, ada di uang. Yomopi. Iya, Astaga. Jadi sini. sampai sini.
Agak dekat. Agak dekat. Karena itu mic-nya buat biduan. Oh, gitu. Bukan biduan. Kalau yang tukang presentasi nggak cocok itu memang. Iya kan? Iya, dan ini bukan perusahaannya. Kebetulan saya tadi komen di Instagram. Saya nonton dari jauh. Iya, terus? Kenapa Kang Jun nggak ngadep kamera? Nah, yang ngefans sama Kang Jun masih banyak. Oh gitu. Biar saya yang hadap kamera dulu ya. Oh gitu. Iya. Ya sudahlah, ini adalah musik berikutnya. Ya saya langsung ngadep kamera nih. Lo itu langsung pulang? Malu. Gak kuat dia, gak kuat. Nah, Bang Roci, Ya. kan tadi ada denger nggak sekelumit cerita, bukan sekelumit ya, 1 jam sebenarnya ceritanya. Betul, itu betul. dari Mas Nanang nih, Betul. jatuh bangunnya. Hmm. Nah, Bang Roci ada juga nggak pengalaman seperti beliau? Ini waktunya tinggal berapa menit? Kan di situ sampai kopinya habis, kopinya Kalau juga kopinya dibikinin. habis. Kalau misalnya dalam perjalanan mungkin waktu 1 jam, 2 jam, setahun, 2 tahun belum habis. Oh ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya mau nyambung Yang penting dari- nggak ada soundtrack. Dari nyambung Kamu tadi. nangis. Benar-benar kita berisik. Bang Rapat, hati di jalan ya. Kita berisik dulu ya. Ya siap. Jadi gimana ya? Saya menyambung dari ceritanya Bang Nanang, Mas Nanang. Mas Nanang. Iya. Itu luar biasa tadi saya dengarkannya Ya. gitu. Terinspirasi. Oke. Jadi saya ketik terus sampai saya biar diperhatiin. Oh gitu. Gitu. Padahal nggak lihat loh kami. Tapi yang jelas berisik ini obrolan sangat berbobot Berbobot ya. untuk kaula muda. Apalagi ada produser saya, Iya, saya iya, Langga. iya. Terus ada manajer saya Kang Ian. Oh iya. Gitu. Jadi moga naik grade-nya ya. Oh, saya nggak Bang, nyari grade. gajiku naik ya. Gitu. Orang Jadi- ditanya pengalaman malah minta ada gaji. jadi kalau misalkan dari cerita saya, mungkin dari semua teman-teman mungkin banyak cerita ya. Iya. Cuma yang pasti dari perjalanan yang ada semua penuh rintangan, tapi ada tujuan yang baik. Oh, untuk gitu. semua. Gitu. Fokus tujuan ya. Fokus tujuan. Tujuan. Gitu. Tapi cara harus tahu juga dong yang baik seperti apa. Karena waktunya terbatas. Oh. Jadi saya mengingat daripada obrolan saya yang Memang seru seperti ini, itu sudah itu. daripada obrolan itu terpotong, karena kan berisik. Berisik itu sebenarnya harus sampai pagi. Orang Benar. tidur bangun lagi, orang Bangun tidur lagi. bangun lagi, sampai nggak bangun-bangun. Jadi kalau misalnya nanya pengalaman saya, yang pasti banyak sekali dan nggak mungkin saya obrolin di sini karena ada Erlangga di sini. Jadi mungkin lebih jelasnya mungkin nanti event berikutnya saja. Oke siap. Cuma Berarti saya- siap ya. Ya, Jadi bintang tamu berikutnya ya. siap. Judulnya apa? Bangun tidur bangun. Ya itu. Jadi yang pasti menginspirasi sekali. Ya oke. Saya langsung follow Instagramnya Mr. Lee. Oh iya, Mr. Ya, Lee. Mr. Lee. Mr. Lee dari Kedeli. Kedeli. Ya. Jadi saya baca satu persatu luar biasa. Iya. Kalau Terima profilnya- kasih. Sudah disiapin kayaknya. Jadi itu abang Jun. Jadi yang pasti kembali lagi ke niatnya kita. Niat lagi ya. Niatnya kita dari Niatnya. selama ini seperti apa. Betul. Event pengalamannya dari setiap orang dan lain-lain segala macam, itu tujuannya kemana sih? Betul. Ujungnya seperti itu. Betul. Terusin. Terusin. Ini Mas. Saya tadi dikasih waktu cuma 5 menit. Nggak ada. Siapa? 5 menit karena saya belum minum kopi. Orang saya juga belum minum itu. Mas minum kopi ya. Minum kopi ya. Daripada gede gua tak bawa ke sini. Allah. Promosi lagi dia. Ya, sebenarnya luar biasa Bang Roci ini kalau kita mau ungkap ceritanya itu lebih dramatis lagi itu. Gitu. Coba dilanjutin dulu. Nah, dilanjutin dulu nggak Bapak? Apa aja lah, ngomong apa aja terserah. Jadi yang Hadap kamera dulu, hadap kamera. Hai. Saya Rosinaldo Adit. IG-nya apa IG-nya? Follow bicena.id atau thewarunggue.co.id ya. Oke, mantap.
Tolong, saya lagi siaran. Tolong diperhatiin. Gitu. Katanya tadi ada ustazah di depannya. Padahal saya mesti pakai minyak wangi yang banyak banget tadi itu. Ustazah apalagi nih bikin gosip ini. udah balik aja sudah daripada bikin ribut. Wih, mantap. Bang Roci, saya terima kasih ya udah bisa hadir. Nanti Siap. ada khusus buat Bang Roci ini. Siap. Pasti Siap. nih. Saya mendengarkan dari backsound ya. Jadi Kalau nggak gitu nggak lucu. iya, memang harus kayak Kita gitu. dari Dibuat lucu, pagi bangun tidur sampai mau tidur nggak ada bercandanya. Betul, Dari betul. tadi saya harus ketemu klien dan lain-lain. Ya, Iya. ya, Iya, curhat. Ya, follow ya. Follow. Di warung gue .id. .id. Oh, Warung gue .id. Jadi saya pamit dulu. Oke. Siap. Menikmati hidangan yang ada. Iya, Luar iya. biasa. Saya Ini sudah perjuangan ya. betul. Saya menunggu inspirasi yang saya mau temukan di malam ini. Oke. Kopi belum habis berarti sudah sampai pagi. Tinggal pindah ke sebelah. Kuburan. Luar biasa. Langsung ya. Oke teman-teman, Oke. waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, siap Bang Roci. Terima saya- kasih banyak. Terima kasih. Iya, Mendengarkan di depan. Oke. Ya. Sukses Bang Roci ya. Sukses selalu. Iya. Ya. Ini ada untuk saya. Iya, silakan diambil yang mana. Masya Allah luar biasa ya. Ya kayak gitu sudah kita. Kalau Luar- ada yang lain dan ini dia baru hari ini hadir, mungkin spesial tuh buat dengerin Wih, Mas. terima kasih Bang Oci. Sampai nyasar-nyasar. Butuh perjuangan tadi ya. Butuh perjuangan Tapi dia. sebenarnya ceritanya beliau itu yang butuh jatuh bangunnya. Dia gak bangun-bangun. Sabar, ya. Nah sebenarnya dia juga mencerminkan dirinya. Jarang main di kafe. Oh, Sampai kesasar. Tapi memang nanti khusus lah ada dia ya. Kita bisa undang. Kita bisa undang lagi nanti di Berisik. Nah Bener, nanti di sini ada dapat sedikit pelajaran yang bisa saya ambil ya. Saya pribadi pun mengambil tuh bahwa kesalahan itu memang tidak bisa kita sepelekan. Apalagi itu udah betul. tahu dan udah diingatkan. Dan itu mungkin dialamin juga sama teman-teman di Benar. tempat lain. Ya artinya kami juga bisa menghimbau saja ya, karena kita juga salah satu korban ya sebenarnya. Pelaku betul. Korban kayak kita enggak yang di pengen banget ya di Itu makanya. banyak pelaku dan yang pelaku yang disadarkan ya. Betul, Pelaku yang alhamdulillah, disadarkan benar, ya. benar. Alhamdulillah kita mungkin kayak Mas Nanang sampai kehilangan banyak pun lebih bersyukur. Betul. Betul ya, lebih bersyukur betul. ketika itu menjadi satu satu teguran yang memang membuat kita bisa lebih baik. Betul. Dan ini pasti juga dibayar ya, betul, dibayar yang dengan pasti kemudahan. Lebih dekat gitu kan, lebih dekat sama Allah itu kan lebih penting di situ. Dan lossnya itu loss pleng banget ya, plengnya ke atas lagi. Iya benar. Itu Kalau- lebih enak, lebih enak. tenang. Makanya saya juga sekarang itu udah beda kayaknya Om Jun sekarang udah beda gitu ya. Bedanya cara menyikapin masalah ya. Betul. Kalau dulu saya menyikapin masalah itu selalu dengan stres gitu, Oke. selalu dengan khawatir kita melakukan sesuatu juga Karena kita takut mikir gitu ya. kitanya yang akan menyelesaikan. Benar. Awalnya kan seperti itu dulu kan. Benar. Setelah berjalannya waktu saya juga banyak belajar di ilmu PPA itu dan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah mindset saya juga banyak berubah gitu. Sehingga Oke. sekarang itu meskipun banyak masalah pun ternyata yang penting kita yakinin bahwa Allah itu Maha memberi Kemudahan. memberi kemudahan, Benar. menyelesaikan solusi. Iya. Ya insya Allah kita nggak usah bingung. Oke. Kita Ya, nggak kalau usah bingung memang dan prinsipnya kan gini sebenarnya ya, kalau nggak salah itu ketika masalah itu hadir, betul. bukan kita yang minta, itu sudah dengan jawabannya. Nah, tapi kalau masalahnya kayak tadi, mungkin kayak tadi kita ngambil, itu kan masalah yang kita cari sendiri. Benar. Nah, kita disuruh cari jawaban sendiri tuh. Itu yang sulit ya. Padahal kita anggap sepele karena memang kita bukan yang maha kuasa gitu kan, Benar, nggak maha benar. tahu. Benar. Akhirnya itu pun menjadi sandungan kita. Betul Ya, Om ya, ya. John. Ini Memang
apa namanya sekarang pun saya juga banyak belajar juga mengenai cara pengelolaan ini. Saya juga di usaha ini saya menganggap ini semuanya ini saya pemberian dari Allah gitu, datangnya dari Allah, sehingga Benar. setiap ada masalah pun kita dengan sikap yang berbeda kan, Betul. dengan ada Anda udah tahu sumber. betul, dan semua manusia di dunia ini pasti kan punya masalah. Betul. Ya kan? Kalau hidup Tergantung- pasti bermasalah. Betul, tergantung kita bisa menyikapinya. Oke, betul. Dan Oke. sekarang dengan kita kita nggak terlalu ngeyel lah gitu. Oke. Ngeyel itu setiap punya masalah, ngeyel pengen diselesaikan secepatnya. Betul. Itu kan ngeyel banget Ngeyel sebenarnya. banget. Dan akhirnya sebenarnya nggak dapat solusi itu. Ya. Kalau kita sudah terserah engkau dari Allah Ya. gitu, yaudah kadang-kadang itu, dan itu pun titik itu titik berat saya pun setelah saya ngelepas itu langsung ada Padahal cuma disuruh ngelepas ya. iya, suruh ngelepas. Benar. Setelah, oh iya ya Allah, sudah terserah engkau ya Allah, sudah Allah hadirkan itu solusi. Oke. Tapi kalau kita ngayal untuk kita terkadang itu kita nggak dapet Oke. gitu. Tapi tentunya melepas itu juga dengan ilmu kan, dengan pasti, nggak pasti. asal ngelepas. Nah, nanti kalau mau tahu ilmunya lebih dalam, ya bisa beli susu kedelai Sehingga bisa cerita-cerita panjang ya. sambil minum susu kedelai sambil tanya ilmunya. Masyaallah. Ya pasti kan nggak mungkin asal ngelepas Benar, gitu ya. benar, asal benar, ngelepas. nggak asal Ya karena ngelepas. kita nggak mau berat-berat ini, ringan-ringan Benar. aja. Oh, siap. Ya Mungkin kalau keberatan ini ya. keberatan keberatan juga ya. sih sebenarnya. Nggak ada Sebenarnya yang keberatan. betul, Apalagi betul. kalau ini saya disuruh bawa pulang baru berat gitu kan. Nah Iya, itu benar. Mas Tenang, Betul. waktunya sudah mulai mau habis. Tadi sudah ditutup dengan berisiknya Bang Roci. betul. Nah, saya pengen sedikit saja, mungkin banyak juga nggak apa-apa sih. Artinya ada mungkin pesan dari Mas Nanang sendiri kepada teman-teman berisik ya. Karena ini memang kepanjangannya itu bincang ringan seputar Islam dalam kehidupan. Nah, ini kan kita kait-kaitkan apa saja permasalahan hidup, apa saja problema hidup, dan mungkin apa saja kegiatan kita dalam kehidupan itu selalu ada Islamnya ya, selalu ada Islam yang menaungi kita. Tinggal kitanya mau ngambil apa enggak. Nah, jadi benar kan? Jadi bincang ringan ini memang untuk memberikan ini ya sama teman-teman. Kalau Mas Nanang pribadi pun ketika bermasalah dia kembalinya ke Allah lagi, dan Kembali. itu dengan ibaratnya dengan akidah dan syariat Betul, Islam lagi. Nah, betul. silakan Mas Nanang untuk menyampaikan mungkin ya nggak terlalu berat lah ya pesannya, karena kalau berat-berat juga susah dibawa pulang. Betul. Tapi suka aja bingung ini beratnya di mana nanti. Ya Allah. Gak apa-apa, paling simpel minumlah susu kedelai. Ya Allah, betul. Yes. Apa? Ya. Aduh, memang nanti kalau ada Roci kita bubar ya. Ya silakan Mas Nanang. Siap Om Jun, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi teman-teman, semua orang pasti punya masalah, dan setiap usaha itu pasti itu bukan berarti setiap usaha itu mudah ya. Pasti Allah hadirkan banyak masalah, dan dari situlah kita banyak belajar. Oke. Kita banyak belajar sehingga kita itu bisa tahu mana yang harus kita perbaiki. Oke. Gitu. Dan saya sendiri alhamdulillah dalam permasalahan yang sekarang ini, dalam usaha, dalam bisnis yang saya jalanin, alhamdulillah karena memang sudah, sekali lagi saya kenapa ya kembali lagi itu ke Allah karena memang itu yang saya dapetin Om Jun. Saya nggak bisa dengan ilmu yang bagus dalam bisnis, saya nggak bisa gitu. Oke. Semua itu Allah hadirkan, semuanya tiba-tiba datang. Saya butuh ini, Allah tiba-tiba datangin. Oke. Saya butuh tim ini, Allah tiba-tiba datangin. Hadirkan. Saya butuh tiba-tiba Allah kayak gitu, sehingga saya tuh kembalinya ke Allah gitu. Sehingga teman-teman sekali lagi, apapun masalah kita, apapun yang problem kita, ya kita harus bisa kembali ke Allah. Kebalikannya. Betul, Karena- kembali. Dan yang karena saat Allah lah ini ya. yang saat ini di usaha kami ini alhamdulillah Om Jun, ini mohon maaf kita bukan Ya, ria nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa, silakan. Bukan ria, alhamdulillah setiap pagi kami briefing itu
kita sekarang itu kita alhamdulillah istiqomah, istighfar 100 kali sama teman-teman. Sama teman-teman tim Iya, ya, sama tim istighfar. di apa di usaha ini gitu kan, mulai dari produksinya, mulai dari marketingnya, pengirimannya, kita ajak istighfar bareng, kita ajak baca Quran bareng. Wih, Gitu. Kenapa dari Iya, jalan, iya, iya. Om jalan. Dan saya sangat harap, saya bilang sama teman-teman semuanya, kita itu harus selalu ingat sama Allah gitu. Oke. Memang mudah ya Om Jun, ya. Enggak. Nggak mudah. Mungkin saya aja yang selama ini yang dapat itu gitu. Tapi saya sangat harap teman-teman semuanya, ayolah teman-teman, kita itu siapa-siapa, Betul. kita kita itu kita tuh Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apanya, bikin salah pun Pusing juga. kita juga stres Stres gitu. juga. Padahal nyata gitu, ternyata kalau pusing itu kembali Allah. udah tenang gitu. Saya bolak-balik jangan apa namanya, jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu berat. Memang itu yang alamin Om Jun Betul. gitu. Saya nggak bisa apa ya, jujur bukan orang yang bisnis yang punya ilmu yang bagus, Skill ini ya, skill yang bisnis. bagus, itu semua itu benar-benar saya Allah kasih kemudahan buat saya. Iya. Gitu. Tanpa Allah kasih kemudahan mungkin saya nggak bisa apa-apa. Dan Oke, itu oke. benar-benar sudah masuk ke mindset saya, Masya Allah. sehingga saya setiap ada apa-apa itu ya udah mau Allah diapain. saja. Saya meskipun tadi jujur saya salah mau ngomong apa, saya biasanya tuh nggak bisa ngomong, ya udah ngomong apa adanya. Iya. Nggak tahu, mudah-mudahan hari ini bisa jadi inspirasi gitu. Atau inspirasi ya, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik lah buat Ya, teman-teman semuanya. Ya, Seperti itu. Ya itu tadi saya bilang kalau di sini yang penting kita sudah serahkan gitu ya. Ini memang kuncinya di situ sih sebenarnya. Betul. Kalau memang kita sudah niatnya kayak hamsteri ya, gitu. Luar biasa. Ya nanti ya sambil minum susu dah. Ya, benar. Yang mungkin simple saja sedikit. Ya, simple banget, kembalikan kepada Allah karena kita memang berasal dari Allah. Hidup itu kembalinya kepada Allah. Jadi apapun ya, kalau dari Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Kasih dan banyak sekali ininya. Saya cuma merangkum ini, nggak usah setuju Mas Senang. Saya makan bilang senang tadi. Tapi ya, Oh dia mengiyakan. Karena kalau salah kan tambah panjang banget. Ya itulah berisik kita pada malam hari ini luar biasa dengan Mas Senang yang katanya bingung mau ngomong apa. 1 jam setengah bisa ngomong, ya kan? Ya senang banget kita udah undang lagi insyaallah Mas Senang. Mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi kesempatan di tempat kesempatan yang lain, dan mau buat berisik ya insyaallah. bisa menjadi wadah juga sarana bagi teman lain. Sebenarnya kami nggak mengharuskan itu harus sukses, enggak. Ketika kesini dengan membawa Allah, Islam, insya Allah semuanya akan menjadi clear sih. Karena mungkin itu yang harus dari muslim memang tahu. Oh ternyata Islam nggak. Oh ternyata di sini nggak boleh. Oh ternyata ini nggak boleh. Dan itu hikmahnya banyak. Termasuk sandungan tadi kan gitu. Nah, gitulah ini tujuannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan. Insya Allah bertemu minggu depan dengan tamu yang lebih berisik lagi. Ini diam-diam berisik juga. Diam-diam berisik juga orang ya. Lah mukanya kan. Dan John masih gantengan saya. Banyak di sini ya. Ya. Memang itu mau turun gaji. Baik teman-teman, saya Om Jun yang bukan Om ya, dengan Mas Nanang malam ini. Mohon maaf atas segala kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan nonton habis. Untuk ADM kopinya dengan kedelainya saya boleh bawa pulang. Cicip aja ya. Ya dia menyicip gitu ya, baru balik lagi. Ya, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.